Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anak semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi belajar secara online dengan saya untuk mapel akidah akhlak kelas 8 semester 1 ya. Untuk kali ini saya akan membahas tentang kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi ya. Semoga kali ini kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, langsung saja anak-anak semuanya, kita akan membahas secara singkat dari kisah keteladanan Rasul Ulul Azmi. Untuk kita sebelum kita ke pembahasan, kita lihat dulu peta konsep atau kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini. Di antaranya, yang pertama menjelaskan pengertian Ulul Azmi, yang kedua menyebutkan nama-nama Rasul Ulul Azmi, yang ketiga menjelaskan sifat-sifat Rasul Ulul Azmi, yang keempat mengambil hikmah dari kisah Rasul Ulul Azmi. Nah, itu poin-poin yang akan kita bahas kali ini ya. Oke, langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu tentang pengertian Ulul Azmi. Disebutkan bahwa pengertian Ulul Azmi adalah gelar yang diberikan kepada para rasul yang memiliki kedudukan tinggi atau istimewa karena ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam ya. Hanya 5 rasul yang mendapatkan julukan ini dari beberapa rasul yang telah diutus oleh Allah. Gelar ini adalah gelar tertinggi atau istimewa ditingkatkan para nabi dan rasul. Tentang gelar ini telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 dan Asy-Syura ayat 13. Oke ya, itu pengertian dari Ulul Azmi sendiri. Semoga bisa dipahami ya. Untuk selanjutnya tentang Rasul Ulul Azmi dan kriteria Ulul Azmi. Nah, para rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi diantaranya yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yaitu kriteria menjadi Ulul Azmi, diantaranya yaitu memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah. Nah, senantiasa memohon kepada Allah agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya ya. Senantiasa berdoa agar Allah memberi hidayah kepada kaum mereka. Oke, baik, lanjut pada pembahasan selanjutnya yaitu kisah-kisah Rasul Ulul Azmi. Nah, yang pertama yaitu Nabi Nuh. Diceritakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Nah, kualifikasi Nuh sebagai Ulul Azmi diantaranya karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya ya. Nuh tanpa menyerah terus-menerus mendakwahi keluarga, kerabat, dan masyarakat umum untuk kembali ke jalan yang lurus. Hampir 1000 tahun usianya. Jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 200 orang. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an termasuk penentang atas kehendak Allah. Umat Nuh yang membangkang ditenggelamkan dengan gelombang air dan semuanya hancur kecuali Nuh dan pengikutnya yang beriman ya, dengan menaiki kapal pembuatannya. Yang selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim. Sejak masih bayi, Ibrahim harus diasingkan ke dalam gua yang disebabkan oleh perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir ya. Setelah dewasa, ia harus
berhadapan dengan raja dan masyarakat menyembah berhala, termasuk kedua orang tuanya yang membuat berhala. Bahkan ia harus menerima siksaan yang pedih, yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Sudah hampir 100 tahun usia dan pernikahannya dengan Sarah. Ia belum dikaruniai anak hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Akhirnya Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Allah memerintahkan Ibrahim untuk mengasihkan istri dan anak-anak baru lahir dengan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Makkah, ya. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun pemerintah lebih berat diterima Ibrahim, yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru beranjak remaja. Hal ini pun ia laksanakan, meskipun akhirnya yang disembelih adalah seekor domba. Ya, selain itu, ujian Ibrahim yang lain adalah membangun Ka'bah, membersihkan Ka'bah, dan menyurikan menghadapi Raja Namrud yang zalim, ya. Untuk selanjutnya yaitu Nabi Musa. Dikisahkan bahwasanya Nabi Musa termasuk orang sabar dalam menghadapi dan mendakwai Fir'aun, ya. Selain itu, dia juga mampu untuk bersabar dalam memimpin kaumnya yang sangat membangkang, ya. Ketika Musa akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala emas, anak sapi. Nah, Harun yang ditugasi mengganti peran Musa tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. Bahkan ia diancam untuk menghalangi niat mereka. Bahkan ia diancam hendak dibunuh, ya. Tetapi Musa pernah tidak dapat bersabar ketika berguru kepada Khidir. Yang selanjutnya yaitu Nabi Isa, ya. Banyak hal yang menunjukkan bahwa Isa memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah. Terutama ketika Isa sabar menerima cobaan sebagai orang yang miskin, mengkhianatan seorang muridnya, Yudas Iskariot, menghadapi fitnah, penolakan, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Isa menggambarkan kezuhudan dan ketaatan dalam beribadah. Nah, dan yang terakhir yaitu Nabi yang dijuluki Ulul Azmi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak kecil sampai dewasa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, dia sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, ia harus membantu meringankan beban paman yang merawatnya sejak kecil, ya. Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang rasul. Penentangan bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Muhammad juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim diasingkan di sebuah lembah dikarenakan dakwahnya, ya. Tokoh-tokoh Quraisy mempelopori pemboikotan tersebut yang isinya antara lain melarang berhubungan jual beli, pernikahan, dan hubungan sosial lainnya kepada Bani Hashim. Pemboikotan yang berjalan sekitar 3 tahun itu dan telah menghabiskan hartanya dan istrinya, yaitu Khadijah. Oke, anak-anak semuanya, demikian materi yang bisa saya sampaikan tentang Nabi yang dijuluki Allah dengan julukan Ulul Azmi. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kalian semua. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.